Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Trika Sohadi, dosen Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Selamat bersua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang selalu saya banggakan. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Kita mulai dulu dengan pembahasan dasar filosofi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Dan karena informasi merupakan fokus utama dalam sistem informasi, maka ketika membicarakan filosofi sistem pemerintahan, sama halnya kita mendiskusikan hakikat informasi. Untuk itulah pada kesempatan ini akan saya jelaskan ihwal pengetahuan dan asal muasal dan hukumnya. Karena landasan filosofis ini akan mendudukan teori yang mendasari informasi dengan berpatokan pada dasar keilmuan, yakni logika, etika, metafisika, dan epistemologi. Guna membahas filosofis informasi, maka secara konsep dapat dikaji dari tiga sisi deskripsi filsafat, yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batas pengetahuan manusia dalam penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Pada dasarnya, epistemologi adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Dan metode adalah tata cara dari suatu kegiatan yang berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, serta sistematis dan logis. Itu epistemologi. Dari filsafat ontologi, ontologi adalah cabang filsafat mengenai sifat atau wujud. Lebih spesifik lagi adalah sifat fenomena yang ingin kita ketahui. Itulah filsafat ontologi. Dalam ilmu pengetahuan sosial, ontologi berkaitan dengan sifat interaksi sosial. Menurut Stephen Littlejohn, ontologi adalah mengerjakan terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan kita tentang realitas. Sebab itu, ilmu sosial ontologi mencakup keluasan eksistensi kita sebagai manusia. Berikutnya adalah aksiologi, filsafat aksiologi. Ini cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Nah, Littlejohn menyebutkan bahwa aksiologi merupakan bidang kajian filosofis yang membahas value atau nilai-nilai. Ia mengistilahkan kajian menelusuri tiga asumsi dasar teori ini dengan nama metateori. Apa itu metateori? Adalah bahan spesifik berbagai teori seperti tentang apa yang diobservasi, bagaimana observasi dilakukan, dan apa bentuk teorinya. Jadi ringkasnya, metateori adalah teori tentang teori. Berbagai kajian metateori berkembang sejak tahun 1970-an yang mengajukan berbagai metode dan teori berdasarkan perkembangan paradigma sosial. Sebab itu, metateori membahas hal-hal seperti bagaimana sebuah knowledge atau epistemologi berkembang. Sampai sejauh mana eksistensinya ini masuk ontologi, eksistensi perkembangannya maksudnya ya, dan bagaimana kegunaan nilai-nilainya ini masuk aksiologi bagi kehidupan sosial. Nah, kita kupas lebih jauh tentang ontologi informasi. Jadi dalam waktu yang cukup lama, informasi dipandang sebagai sesuatu yang matematis. Informasi dipandang sebagai fenomena mekanis, matematis, dan informatik. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Cukup lama pandangan itu berlangsung. Dan ini merupakan salah satu contoh yang nyata dari masa proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengkonstruksi pesan dan menerjemahkannya atau encoding and decoding. Titik dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau
state of mind pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Karena ia melihat di tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Selain itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi. Pandangan yang dipengaruhi oleh pendapat Shannon dan Weaver ini mendominasi pandangan para pakar hingga waktu yang cukup lama. Nah, kita bahas ya, selanjutnya adalah tentang aksiologi informasi. Beda dengan ontologi, maka aksiologi isinya adalah mempertanyakan tentang untuk apa informasi itu dan akan dibawa kemana informasi itu. Apa manfaat dari ilmu informasi dan untuk siapa manfaat ilmu informasi tersebut. Karena sifatnya yang multidisiplin, maka tujuan dan manfaat ilmu informasi harus berhubungan dengan masyarakat. Jadi informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai informasi ansik, tetapi merupakan produk sosial budaya, teknologi, hukum, dan relasi sosial dalam masyarakat. Tujuan informasi tidak lain adalah untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, disiplin ilmu informasi tidak boleh hanya semata-mata untuk ilmu itu sendiri. Akan tetapi harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan adanya informasi, maka masyarakat dapat memilih tindakan yang tepat, membuat perencanaan hidup, dan dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan olehnya untuk mencapai kesejahteraan. Karena itu akses terhadap informasi harus menjadi fokus praktisi informasi. Setiap warga negara hendaknya dijamin oleh sistem dan undang-undang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tidak boleh ada dalam suatu masyarakat yang terbuka dan modern sekelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses ke sumber informasi yang dibutuhkan. Di samping jaminan tersebut, ilmuwan dan praktisi informasi harus mampu membimbing masyarakatnya dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan jaminan akan akses saja tidak cukup, tetapi juga yang justru lebih penting adalah kepastian bahwa masyarakat memperoleh informasi yang tepat dengan cara yang tepat dan efisien tentunya. Dari uraian tentang filosofi sistem yang telah dijelaskan, maka kita bisa menarik kesimpulan terkait dengan sejauh mana filosofi informasi melandasi sistem informasi manajemen pemerintahan. Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah sebagai keilmuan merupakan ilmu yang multidisiplin dan multi aspek. Karena itu dalam aplikasinya melibatkan berbagai pakar dari berbagai ahli. Ilmu sistem informasi manajemen ini berkaitan dengan konten dan konteks. Jadi ia bukan sekedar tag yang bebas nilai. Tapi meski demikian, ini merupakan percabangan baru dari sistem informasi manajemen bila dilihat dari konteks informasi. Dan demikian pula halnya bila dilihat dari sisi manajemen pemerintahan. Metode dan pendekatan terhadap ilmu sistem informasi manajemen pemerintahan maksud saya itu bersifat kompleks yang melibatkan pendekatan ilmu-ilmu lainnya. Ini disebabkan karena muatan informasi mencakup semua bidang ilmu dan pengetahuan manusia. Pendekatan psikologi, hukum, sosial, budaya, pemerintahan, politik terhadap informasi diperlukan untuk mengcapture aspek informasi yang perkembangannya sedemikian luas. Aksiologi sistem informasi manajemen pemerintahan adalah sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Karena itu akses yang sama terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, keberkasan informasi masyarakat atau information literasi perlu ditingkatkan dan didorong karena semakin melimpahnya sumber-sumber informasi. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri, informasi oleh Shannon dan Weaver dipandang sebagai sesuatu yang matematik.
yang didominasi oleh simbol-simbol dan merupakan himpunan simbol yang memiliki arti. Pandangan ini kemudian ditolak oleh pemikir kontemporer yang memandang informasi sebagai sesuatu yang multidisiplin. Sebagaimana dikemukakan di muka dewasa ini, informasi dipandang sebagai ilmu multidisiplin, bukan sekedar data-data yang memiliki arti, tetapi mencakup konteks sosial, budaya, teknologi, hukum, statistik, dan sebagainya. Informasi adalah pengetahuan bersama yang membentuk masyarakat dan menciptakan struktur masyarakat. Informasi adalah sesuatu yang membentuk diri kita, menciptakan struktur masyarakat, dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kehidupan ini menjadi ada karena informasi yang diterima oleh kita dan orang lain. Tanpa adanya informasi, maka tidak ada struktur masyarakat, tidak ada komunikasi, dan tidak ada kehidupan itu sendiri. Dalam era informasi sekarang ini, kehidupan kita adalah berada dalam realitas yang dibentuk oleh informasi yang melingkupi kita. Dan seringkali realitas tersebut bersifat artifisial, tidak nyata, tetapi seolah-olah nyata di hadapan kita dan nyata kita hadapi. Isu terorisme misalnya, global warming, AIDS, flu, ya kan? Sekarang COVID-19, flu burung dan sebagainya adalah sesuatu yang lebih merupakan informasi artifisial yang tidak pernah atau jarang kita temui, tetapi menjadi nyata di pikiran dan perasaan kita. Saya kira sudah jelas ya. Kita loncat ke tentang dasar sosiologi sistem informasi manajemen pemerintahan.